Assalamualaikum Bu Faik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Partoyo, saya hari ini sudah sehat. Ya, Ye, alhamdulillah sudah ye. sehat. Bu Faik, besok jenengan ada kegiatan coaching ya dengan Pak Iya Yuda Pak, gitu, bersama Pak Yuda. Nah, ye. nggih, Besok Pak, nggih, jam 3.4 Pak. 34 nggih. Nggih, Bu Faik, ini saya juga akan coaching dengan jenengan terkait dengan supervisi coaching jenengan besok dengan Pak Yuda. Tapi sebelum proses ke coaching, saya ingin pra observasi dulu ke jenengan. Di dalam proses coaching besok itu, apakah jenengan sudah siap? Iya Pak, insya Allah sudah siap Pak. Untuk rubrik penilaian yang saya lakukan observasi besok itu mencakup terkait dengan proses alur tirtanya Bu, di dalam proses coaching besok jenengan sama Pak Yuda itu apakah alur tirtanya ini kelihatan apa tidak, mulai dari menanyakan tujuan dari proses coachingnya, terus identifikasi masalahnya, selanjutnya untuk terkait dengan rencana aksi nyatanya dan pengambilan tanggung jawab di dalam proses coaching tersebut. Untuk Ibu Faik, kompetensi apa yang besok di dalam coaching itu terapkan? Oh iya Pak, yang saya terapkan besok adalah kompetensi komunikasi. Maksudnya gini, bagaimana besok saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi sehingga coach merasa dia menyampaikan masalahnya itu dengan dengan nyaman gitu Pak. Ya, jadi kompetensi berkomunikasi atau kompetensi bertanya, Pak. Berarti untuk besok kompetensi yang jenengan kembangkan pada saat proses coaching adalah komunikasi baik dan menggali pertanyaan yang berbobot nih. Betul Pak, iya Pak. Terus untuk indikator di dalam proses coaching besok itu indikator yang Ibu harapkan seperti apa Ibu? Ya, indikator ketercapaian kompetensi saya ya melihat nanti jawaban dari coach. Kalau dia bisa menyampaikan jawaban-jawaban yang seperti saya harapkan, insya Allah itu berarti kompetensi tersebut tercapai, Pak. Gitu. Berarti indikatornya bagaimana jenengan besok itu di dalam proses coaching bisa menyelesaikan atau memberi solusi kepada si coach di dalam proses coaching tersebut nih, sehingga permasalahan yang dihadapi coach itu bisa terselesaikan. Atau nggih tujuannya nggih? Betul Pak. Ya betul Pak. Nggih Bu Faik, selamat bertugas. Semoga besok diberi kelancaran di dalam melakukan coaching bersama Pak Yuda, dan semoga nanti permasalahan atau yang dihadapi oleh si coach yaitu Pak Yuda bisa dapat solusi yang terbaik. Itu aja Bu, sementara Bu Faik, kita lanjutkan besok pada saat proses coaching. Saya akan mengamati Bu Faik di dalam proses coaching tersebut, apakah sudah melakukan proses alur tirtanya apa belum, apakah kompetensi yang jenengan sampaikan tadi itu kelihatan apa tidak, besok kita amati bersama-sama. Itu aja Bu Faik nggih. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Faik. Waalaikumsalam. Sudah sehat. Alhamdulillah masih belum Ibu, jadi dalam perawatan. Ya, semoga lekas sembuh Pak Yuda. Amin. Bu Faik, ini mohon izin mengganggu waktunya, apakah boleh mengganggu waktunya sebentar aja? Iya, monggo Pak Yuda. Silakan. Saya ini
longgar juga. Oh, oke. Terima kasih Pak. Sebelumnya kemarin saya mencoba menemui Ibu, tapi belum bisa ketemu. Akhirnya saya WA secara pribadi. Ngapunten kalau mohon maaf kalau memang dirasa tidak sopan. Hanya sekedar saya ingin menanyakan, bukan menanyakan sih, cuma sharing terkait dengan pembelajaran di kelas saya, Bu. Jadi seperti ini, di satu kelas itu kan ada 36, Bu. Jadi ada sekitar 20 anak-anak itu tidak tuntas KKM-nya. Nah, dari nilai harian yang tidak tuntas itu kok lebih dari separuh ya. Ini yang menjadi pertanyaan dari saya, yang menjadi permasalahan yang ingin saya curhatkan atau yang saya ingin ceritakan ke Ibu. Nah, kalau menurut pengalaman Ibu, ini saya nanti harus bagaimana gitu? Karena Yuda sudah mencoba membuat analisis hasil diskusi harian lama gitu. Pak Yuda sudah membuat Iya. membuat analisisnya. Nah, mungkin dari situ bisa panjenengan petakan soal-soal nomor berapa yang anak-anak agak sulit untuk mencapai nilai yang diharapkan. Nah, ini kan saya ngajarnya 4 kelas, Bu. Nah, dari 4 kelas itu 3 kelas yang lainnya itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma 1 kelas itu saya 20 anak. Saya dari 1 kelas itu yang bermasalah, dan saya lihat ternyata 20 anak itu yang kurang dari KKM. Nah, kemarin itu sempat saya panggil 2 atau 3 anak itu secara acak. Itu ceritanya ke saya itu, katanya kalimatnya itu kalimat ini loh, kan saya menyusun soalnya itu loh, kok nggak bisa dimengerti ya, padahal ya 3 kelas yang lainnya kok mengerti. Kurang lebih soalnya ini tadi saya bawa, Bu, mungkin Ibu selaku ketua NBMP bahasa nanti tolong Ibu, ada dari kebahasaan yang dari soal yang memang nggak pas dengan usianya anak-anak, apakah memang pripun atau gimana. Nah, ini kalau saya mengidentifikasi sih, tadi itu sudah beberapa anak itu dari 3 kelas kan sudah saya identifikasi, nggak ada masalah, Bu. Cuman 3 sampel anak tadi itu yang identifikasi saya itu ternyata kok curhatannya anak-anak, Pak, bahasanya terlalu tinggi. Tapi pandangan saya kan sebagai guru ya, itu kok mudah, tapi ternyata mungkin sulit kan. Monggo. Iya. Nggih, Pak. Ya, satu hal barangkali, Pak, ya. Menurut pengalaman saya, memang kan anak-anak itu punya keunikannya masing-masing, Pak. Barangkali di 3 kelas yang lain memang sudah tidak ada masalah, mereka bisa memahami soal. Tapi juga di 1 kelas itu tadi panjenengan merasa kok ada masalah, ada apa ya, padahal yang lain enggak, kan gitu. Ya itulah anak-anak, Pak, unik. Nah, kita menyebutkan dengan keunikannya masing-masing. Nah, mengenai keterbacaan dan pemahaman untuk teks, nah saya bantu, Pak, nanti, Pak. Nah, nanti akan saya analisis teks panjenengan itu seperti apa, dan mungkin bisa panjenengan lingkari nanti nomor-nomor berapa yang anak-anak yang agak sulit untuk mendapatkan nilai yang diharapkan, itu, Pak. Saya bantu nanti, Pak.
Insya Allah. Iya, terima kasih Bu. Jadi ini berarti yang saya lakukan ini nanti yang pertama saya mencoba untuk merencanakan dari menganalisa satu kelas yang bermasalah tadi. Kemudian dari analisa satu kelas itu dari 20 anak. Kemudian yang kedua adalah saya analisa butir soalnya, ngonten gitu. Betul Pak, betul. Nah, nanti kalau sudah ketemu kan soal-soal nomor berapa yang mereka tidak bisa, nanti saya bantu untuk menganalisis dari segi kebahasaan. Soalnya kalau dari segi konten kan saya nggak mungkin karena bukan guru fisika ya Pak ya. Mohon maaf karena nanti malah rusak nanti kontennya kalau saya yang nggak konten. Saya bantu dari segi kebahasaan, ya. Maksudnya makanya kemarin itu tujuannya saya sharing ke guru bahasa kan. Seperti ini Bu. Jadi selaku guru bahasa Indonesia, saya sharing atau diskusi sama Bu Faik karena ada 3 temuan anak tadi. Nah, kembali ke ini Bu, langkah-langkah saya tadi. Yang pertama analisa, yang kedua tadi kan analisa butir soal. Setelah 20 butir soal yang bermasalah tadi, saya serahkan ke gabungan. Nanti yang ketiga, kalau ini Bu kalau menurut teori kan kalau lebih dari separuh anak yang kurang dari KKM kan harus remedial teaching Bu. Nah, kalau saya remedial teaching ini anak-anak khawatirnya saya ketinggalan Bu. Terus nanti ketinggalan pertemuan berikutnya, apakah tetap ini saya laksanakan ataukah saya modifikasi ini ya Bu, dari sisi penugasan. Jadi mungkin dari sisi penugasan saya berikan indikator tadi yang memang benar-benar esensial dari 20 tadi yang kurang. Kemudian penugasannya individu tapi mungkin berupa hasil karya anak-anak gitu Bu. Maksudnya Pak. Entah itu berupa infografis atau video atau latihan soal video terkait dengan latihan soal pembahasan yang di YouTube kan banyak. Mungkin anak-anak mencuplik dari situ tapi dia sambil mengkomunikasikan, apakah kira-kira tidak menyalahi teori gitu. Kan ini sekedar sharing sih Bu. Kalau pengalaman itu bagaimana pengalaman? Baik sekali Pak Yuda, yang jangan sampaikan itu dua-duanya baik sekali. Dua-duanya juga punya kelebihan, punya kekurangan sama. Tapi kalau panjenengan lebih sreg yang kedua, monggo. Itu bagus juga buat anak-anak. Jadi biar langsung mengena poin-poin apa yang mereka kurang memahami. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak Yuda. Jadi panjenengan yang di kelas itu, panjenengan yang ngajar di situ, insya Allah juga panjenengan yang lebih tahu lah kelas itu seperti apa, anak-anaknya seperti apa, karakteristiknya bagaimana. Jadi nanti insya Allah kalau panjenengan seret dengan yang kedua, itu yang terbaik lah buat anak-anak. Insya Allah seperti itu menurut saya. Jadi saya memvariasi produknya anak-anak gitu, enggak apa-apa gitu. Oh, enggak apa-apa, bagus sekali itu. Karena kan ya tadi pertimbangan saya kan kalau membelajarkan kembali nanti khawatirnya pertemuannya juga tertinggal dengan kelas yang lain, khawatir saya seperti itu. Betul sekali Pak. Iya. Baik. Berarti 3 langkah tadi yang akan saya susun, saya buat nanti untuk tindak lanjutnya atau istilahnya kontrol untuk diri saya Bu. Saya minta bantuannya dari Bu Faik untuk mengontrol komitmen saya. Ini kan saya di kelas itu kan ada pertemuannya ada di hari Selasa sama Kamis. Mungkin nanti hari Senin saya serahkan draftnya penjenengan. Mungkin Selasa saya bisa dibantu untuk mengontrol
keterlaksanaan rencana saya tadi, rencana aksi saya tadi. Itu baik. Ada Ya, waktu siap. hari Selasa. Insya Allah siap, pas Selasa itu saya ada kosong, maksudnya kan ini belum MGMP, saya kan hari MGMP Selasa Pak, jadi pas Insya Allah saya bisa bantu Pak, Insya Allah. Oh, iya. Ya ya. Iya, Iya, matur suwun baik. Sama-sama Atas Pak Yuda. Jadi, sebelumnya terima kasih baik. Tadi saya dari hasil diskusi ini yang saya dapatkan, yang pertama adalah dari identifikasi 20 anak yang bermasalah tadi akan saya lakukan, akan saya rencanakan aksi, yaitu yang pertama analisa butir soal, analisa hasil soal, kemudian yang kedua analisa 20 butir soal yang bermasalah di satu kelas tadi, dan yang kemudian yang ketiga adalah memvariasi ini produk atau hasil karya penugasan individu anak-anak, mungkin berupa LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak-anak. Nah, mungkin ini lebih ke pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin sempat diwebinarkan sama teman-teman yang dari grup penggerak. Dan selanjutnya mungkin saya mohon bantuan dari Faik untuk hari Selasa dan Kamis, kalau ada waktu bisa melakukan pengawasan atau sekedar observasi ke kelas saya Bu Faik. Seperti itu. Dan percakapan hari ini Bu Faik, atau diskusi hari ini menawi saya rasa cukup Bu Faik. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu atau menyita waktunya Bu Faik. Ya ya. Sama-sama Pak Yuda, terima kasih juga sudah mau berbagi dengan saya. Insya Allah saya ada waktu untuk hari itu Pak. Semangat Pak Yuda. Terima kasih Bu Faik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Faik. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah nggih, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana Bu rasanya setelah melaksanakan coaching bersama dengan Pak Yuda tadi? Iya, alhamdulillah sekali Pak. Kami tadi komunikasinya baik. Pak Yuda juga menyampaikan masalah-masalahnya, dan kami berdua juga mencari solusi yang terbaik, dan alhamdulillah itu semuanya tercapai gitu Pak, sesuai dengan yang kami harapkan. Iya, alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan baik. Kompetensi yang Ibu ingin kembangkan juga sangat terlihat di situ dengan Ibu melakukan alur tirta, mulai dari menanyakan atau menggali tujuan di dalam proses coaching itu, tujuannya apa. Selanjutnya Ibu mengidentifikasi masalah, menggali pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach. Selanjutnya Ibu juga memberi penguatan untuk si coach mengambil rencana aksinya nanti seperti apa, dan si coach bisa bertanggung jawab atas apa rencana aksi yang sudah dia ambil. Itu semuanya kalau saya lihat tadi, komunikasi yang Ibu lakukan di dalam proses coaching dalam menggali pertanyaan yang berbobot sangat luar biasa, sudah sangat bagus itu, dan sudah sesuai dengan alur tirta ya, itu cuma nanti perlu dikembangkan lagi, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih memancing si coach untuk lebih terbuka lagi terhadap masalah yang dihadapi. Itu aja untuk kedepannya itu Bu. Jadi proses coach yang Ibu lakukan di sini sudah luar biasa, dan tadi si coach juga kayaknya sudah mendapat solusi dari proses coaching tersebut. Itu Bu Faik. Terus untuk yang terakhir Bu Faik, kompetensi barangkali ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan di
kemudian pada saat proses coaching berikutnya kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi oleh Bu Faik? Ya, kompetensi yang perlu saya kembangkan dan saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah kompetensi mengenai pembuatan soal yang benar gitu Pak. Kan membuat soal standar itu kan ada aturan-aturannya. Nah, selama ini kan masih banyak ya beberapa guru yang belum memahami tersebut. Misalnya hal yang sepele itu penggunaan di akhir kalimat itu titik 3 dengan titik 4 itu kan berbeda fungsinya Pak. Kadang-kadang mereka kurang paham tentang itu. Nah itu mungkin yang akan kami kembangkan bersama-sama gitu Pak. Oh gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Berarti kompetensi nanti yang akan dikembangkan di proses coaching berikutnya atau observasi berikutnya yaitu kompetensi tentang bagaimana caranya menyusun soal dengan pemahaman bahasa yang benar gitu Bu. Sehingga siswa di dalam mengajarkan soal atau memahami soal itu bisa mudah memahaminya karena bahasanya jelas dan sebagainya. Itu sangat luar biasa Bu. Semoga pada coaching berikutnya bisa jenengan kembangkan sehingga itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Faik. Terima kasih sudah kita sudah melakukan coaching. Semoga yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk anak-anak juga. Amin. Terima kasih Bu Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.